Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Sekarang udah makan siang ya waktunya. Ini Lose lagi di warung Indo, lagi mau makan. Jadi rutin kalau misalnya Lose nggak ada tugas di luar, itu pas di kantor, pas nggak bawa bentang, nggak bawa makan, saya makannya di warung Indo. Karena kalau makan di resto Taiwan itu sih saya jarang-jarang, udah bosen ya. Jadi suka yang menu-menu Indonesia. Ini selalu di toko Indo sini, ini dekat sama kantor ya. Hari ini dingin banget. Sebenarnya pagi tadi itu belum merasa dingin ya. Saya keluar masih pakai rok pendek. Terus pakai jaket kayak gini. Jadi kalau saya udah pakai jaket kayak gini berarti saya udah merasakan dingin ya. Tapi masih energik, masih sehat, nggak ada masalah ya. Ini mau sharing aja buat ke teman-teman semuanya. Ini informasi, maksudnya peraturan yang 2022 ini. Ayo, untuk silakan. Askes. Makasih. Ayo. Ini spesial sup iga sapi, ada tulang sapinya. Baunya wangi. Aku udah lapar. Aku sambil makan, ntar masih panas tapi habis dipanasi. Jadi untuk 2022 ini untuk Askes ya, cempokannya itu ada naik lagi. Jadi yang tahun 2021 tuh cuman 372. Untuk yang tahun ini yang mulai Januari ini menjadi 392 itu dibebankan untuk Mbak PMI ya, khususnya informal ya, untuk PRT. Jadi kita ngeluh lagi, ngenes lagi, banyak sekali yang udah ngeluh masalah askesnya kok tiap tahun itu naik, sedangkan gajinya nggak naik-naik ya. Saya juga berharap, kalian sabar dulu ya, ini saya jelasin. Saya juga berharap dari pemerintah Taiwan itu juga harus segera mengkondisikan lah masalah gaji informal ya, PRT khususnya. Itu dari tahun dahulu sampai sekarang ini masih 17.000 peraturannya, ditambah lembur 2.000 lebih ya. Itu terus masih dipotong lagi, Askes dipotong lagi, fee agency ya, potongan agent. Jadi sisanya itu cuman sedikit banget ya, 18, 19,5 kayak gitu. Jadi sekarang ya kalau kebutuhan sih masih stabil ya, maksudnya, tapi banyak juga yang kurang diperhatikan dari majikan ya. Contohnya kalau masalah makan kayak gitu. Kalau masalah kebutuhan pribadi sih kayak kebutuhan kita, sabun, alat mandi lah, maksudnya itu memang harus urusan kita, tanggung jawab kita. Tapi kalau masalah makan itu kan sehari 3 kali itu harus majikan yang urus kayak gitu. Nah tapi banyak sekali di luar sana itu, jangankan kok orang lain ya, anak-anak saya sendiri kadang-kadang juga kayak gitu, kurang perhatian juga. Tapi kita sudah mengingatkan ke majikan ya, kalau misalnya makan itu urusan majikan, tanggungan majikan kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian masih diperlakukan seperti itu ya, bilang aja ke majikan. Harus berulang kali ngomong itu nggak apa-apa ya, harus kasih tahu majikan, tegur majikan, mengingatkan majikan berulang kali, nggak masalah, kalian nggak usah khawatir. Jadi kalau kekurangan apa, ada masalah apa, itu langsung aja tegur ke majikan. Sekarang ini nggak perlu kalian sungkan, nggak perlu kalian malu, nggak perlu kalian itu males untuk ngomong. Biarpun sehari ngomong 100 kali, kalau kamu memang masih lapar, masih kurang, ya kamu harus ngomong, nggak apa-apa. Majikan misalnya marah atau biarin aja dia marah kayak gitu. Jadi masalah kekurangan tadi itu harus kalian berani ngomong sendiri ya, karena kamu adaptasinya sama majikan 24 jam kayak gitu. Jadi bukan kita nggak mau terima keluhan, bukan. Jadi kita sudah menyarankan juga, mengingatkan ke majikan. Kalau terlalu over ya kita harus sarankan kayak gitu, kita kasih komplain ke majikan. Nah ini sekarang masalah gaji tadi ya, karena ini banyaknya potongannya askesnya banyak, jadi gajinya nggak ada tambahan. Itu sangat prihatin sekali ya, khususnya yang belum ada naik gaji. Nah di luar sana atau mungkin teman-teman semuanya yang sudah perpanjang kontrak itu mulai berani minta tambah gaji. Kalau belum tambah kontrak itu pada belum ya. Emang gimana ya, tergantung pekerjaannya juga, sibuk enggaknya kayak gitu. Nah kalau teman-teman sekiranya sudah perpanjang kontrak, proses perpanjang kontrak harus minta tambah gaji ya.
sekarang semua majikan kayaknya sudah memahami, sudah mengerti ya di luaran sana. Nah, ini saya cuman mau kasih saran ke teman-teman, kalau memang ada niatan atau ada rencana mau minta tambah gaji, karena sekarang ini lailuana, maksudnya berantakan semua peraturannya. Jadi peraturannya itu tambah gaji kan belum ada peraturan. Jadi belum diwajibkan harus tambah gaji, itu nggak wajib dari pemerintah gitu. Cuman menyarankan aja kalau memang mau tambah gaji ya minta kayak gitu. Nah, sekarang karena haluan ya, karena lagi kayak gini kondisinya, masalah tambah gaji tadi saya bahas kayak gini. Di luaran sana itu banyak sekali yang nggak sama ya, semua kembali ke nasib kita, tergantung nasibnya kita. Kalau kita berani minta ya kamu nanti pasti dikasih ya, walaupun harus dengan nego, walaupun majikan kamu harus ngasihnya nggak sesuai dengan yang kamu mau, saya harus minta segini nominalnya itu, tapi kalau misalnya kamu mau berani ngomong itu pasti. Nah, saya menyarankan ke teman-teman, tolong kalau misalnya mau minta tambah gaji juga kalau bisa disesuaikan dengan pekerjaan kamu, terus disesuaikan dengan kondisi majikan, terus disesuaikan juga dengan apa ya, nggak usah bersaing sama teman-temannya tinggi-tinggian, banyak-banyakan, itu nanti justru membuat kamu nanti bisa merasa gimana ya, terjadinya tuh iri sama teman-temannya. Kalau udah iri tuh bikin kamu apa ya, mikirnya itu terlalu gitu loh ya, terlalu over kadang kayak gitu. Jadi bikin kamu sakit hati. Kalau udah iri ya bikin sakit hati, bikin kita nggak tenang, bikin kita menyamakan kok itu baik banget ya teman saya gajinya segini, terus kamu juga pengen ikut-ikutan segitu. Belum tentu ya, karena teman kamu yang terima gaji banyak, maksudnya yang tambahan gajinya banyak, itu juga belum tentu, kita nggak tahu pekerjaan dia sebenarnya itu gimana, sibuknya dia gimana. Ya memang nasibnya beda-beda. Ada yang gajinya tinggi, kerjanya cuma nutul-nutul HP, scroll-scroll TikTok atau mungkin Facebookan atau mungkin teleponan, yuk ada juga yang kita udah kerja mati-matian, udah banting tulang mati-matian tapi gajinya juga minim, kayak gitu juga ada. Jadi saya berharap teman-teman yang punya rencana mau tambah gaji itu disesuaikan dulu ya, disesuaikan, nggak usah terlalu berlebihan. Dan gimana ya, karena kembali ke nasibnya kita itu masing-masing tuh beda gitu loh. Kalau nasibnya kita baik ya kita baik, jangankan kita ngomong sampai nego, nggak nego pun kalau kamu mau nggak tak tambah gaji karena kamu sekarang kerjanya baik. Ada juga yang nggak minta tapi dikasih, ada juga yang udah minta merengek-rengek sampai debat, sampai melibatkan agensi, ada juga, tapi tetap sama majikan menyetujuinya segini. Jadi permasalahan ini tolong jangan terlalu dibikin masalah kayak gitu, karena kembali ke pribadi kita ya, nggak usah terlalu dipermasalahkan gitu. Intinya kamu menjadi diri kamu sendiri itu lebih penting, lebih baik kayak gitu. Biarkan orang-orang yang begini-begini itu biarin, dan kita nggak perlu ngurusi hidup orang lain kayak gitu. Kamu fokus pada kerjaan kamu sendiri, fokus pada majikan kamu sendiri kayak gitu. Nggak usah terlalu itu gajinya 25, itu gajinya 20, itu gajinya 35, itu gajinya 40, bervariasi. Makanya karena bervariasi ini, kalian kalau mau minta tambah gaji sesuaikan dulu dan jangan terlalu over kayak gitu. Terus ada lagi yang banyak sekali sekarang yang minta pindah ya, pindah majikan, pindah agensi, banyak sekali. Tolong kalian pikir dulu sebelum kamu pindah, sebelum kamu melangkah. Apakah nanti kamu kan adaptasi baru, apakah majikan kamu yang baru itu nanti bisa menjamin kamu atau bisa memperlakukan kamu baik, juga belum tahu ya. Jadi tolong yang punya harapan-harapan, yang punya keinginan yang over ya, itu tolong dipikirkan dulu, di sharing dulu gimana ya, jangan terlalu lah, jangan terlalu terburu-buru, harus dipikir dulu ya. Semua pekerjaan sebenarnya sama ya, jadi tergantung kita menyikapinya gimana. Intinya harus ikhlas, dijalani, disyukuri, dinikmati, itu aja pesan dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, kesuksesan ya. Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang, selamat makan, bye bye, selamat berjuang ya.